Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan tafsir surat Ad-Duha. InsyaAllah hari ini kita akan berpindah ke surat yang baru, yaitu surat Al-Lail. Seperti biasanya sebelum kita memasuki materi kajian, kita akan membaca bersama surat yang mulia ini untuk mengulangi hafalan bagi yang sudah hafal atau yang belum hafal sebagai sarana untuk menghafal, atau yang sudah hafal mungkin untuk memperbaiki beberapa bacaan yang barangkali belum sesuai dengan ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alayna lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum naran talazza. La yaslaha illa al-ashqa. Alladhi kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuha al-atqa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Wa lasawfa yarda. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM Solo Tigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Al-Hikmah Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Sahabat di Tegal dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan juga Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana biasanya di awal setiap tafsir surat baru, kita akan mengawalinya dengan sebuah prolog tentang tema yang punya hubungan erat dengan surat yang akan kita pelajari, atau berhubungan erat dengan salah satu poin pembahasan yang ada dalam surat tersebut. Kali ini prolog kita saya kasih judul Hidup adalah Pilihan. Apa? Hidup adalah pilihan. Seringkali kita ketemu dengan orang yang mengeluh tentang hidup yang dia jalani. Katanya hidup ini susah, sempit, gak tenang, gelisah, stres, rezeki seret, keluarga gak harmonis, anak sulit diatur, dan sekian banyak keluhan-keluhan yang serupa dengan itu.
Dan yang mengeluh dengan keluhan seperti itu banyak apa sedikit? Banyak. Walaupun kalau kita perhatikan kemudahan yang ada di zaman ini lebih banyak dibandingkan kemudahan yang ada zaman dahulu. Entah itu sarana transportasi ataupun sarana telekomunikasi. Kalau mau mengeluh sebenarnya lebih cocok kakek kita dulu yang ngeluh dibandingkan sekarang. Kita dari rumah mau ke kota tinggal naik motor. 5 menit sampai. Kakek kita dulu jalan kaki. Pol-polnya naik sepeda ontel. Kakek kita dulu mau ngubungi anaknya, pengen cepet, harus pergi kemana? Wartel untuk ngirim telegram. Setiap huruf ada harganya. Kalau sekarang cukup Anda di atas kasur, Anda SMS, Anda WhatsApp, dan yang semisalnya. Hari ini, bukan hari ini, detik ini Anda kirim, 2 detik kemudian sudah sampai beritanya. Apa sebenarnya kekurangan kita di zaman ini? Apa yang membuat hati ini tidak tenang? Apa yang membuat hati ini gelisah? Akan kita bahas nanti. Tapi sebelumnya, orang-orang yang mengeluh dengan keluhan yang tadi saya sampaikan, sulit, stres, bingung, gelisah. Ada di antara mereka yang memperparah kondisi tersebut. Itu kondisi sudah parah. Masih dia tambah parah lagi. Dia perparah kondisi itu dengan mengatakan, ya memang sudah takdirnya seperti ini. Pancen wis nasibe nyong kayak kiye. Sehingga dia tidak berusaha untuk mencari solusi. Dia pasrah dengan kesetresannya. Dia pasrah dengan kegelisahannya. Dia pasrah dengan kesusahannya. Dan dia tidak berpikir bagaimana supaya esok lebih baik daripada hari ini. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, ketenangan hati itu kan karunia. Dari siapa? Dari Allah. Saya belum dikasih sama Allah. Masya Allah. Memang betul. Ketenangan batin itu karunia dari Allah. Tidak ada yang memungkiri hal tersebut. Allah sebutkan hal itu dalam Al-Quran surat Al-Fath. Dalam surat Al-Fath ayat 4. Dalam surat Al-Fath ayat 4 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hatinya siapa? Kaum mukminin. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya ketenangan itu yang ngasih siapa? Allah. Akan tetapi tolong, jangan kita pahami dari ayat ini bahwa ya kita pasrah aja. Kalau memang Allah kasih ya kita terima, enggak dikasih ya tunggu aja. Kalau seperti itu sama seperti orang yang duduk di rumahnya enggak bekerja, katanya ya nek wis mangsane udan duit ya udan. Loh Pak, kok kenapa enggak kerja? Ya kita nunggu takdir aja. Ya, rezeki itu dari Allah. Enggak. Ya. Walaupun kita meyakini bahwa ketenangan itu memang karunia dari Allah, tapi ingat, kita ini dikasih kemampuan oleh Allah untuk berusaha.
Kita ini dikasih kekuatan oleh Allah untuk mencari ketenangan tersebut. Bahkan Allah memberikan kita pilihan. Kita mau milih tenang bisa, kita mau milih susah juga bisa. Hidup adalah pilihan. Dari kecil kita sudah dilatih untuk memilih. Kita bisa memilih ketika bayi pengen makan ini, yang ini nggak mau. Kita bisa milih. Ketika agak besar dikit, diajak oleh orang tua pergi beli baju baru untuk lebaran. Kita disuruh milih nggak? Milih. Lulus SD, dikasih hadiah sepeda. Dibawa ke toko sepeda. Ini ada warnanya merah, kuning, hijau, biru. Apalagi yang belum? Bukan asing kesinggung orang disebut. Merah, kuning, hijau, biru, apa maning? Hitam, ya. Kita bisa milih. Nanti ketika kita lulus SMP akan melanjutkan ke SMA, kita juga bisa milih. Setelah tamat dari SMA, bekerja, kita juga bisa milih mau bekerja di mana. Setelah punya penghasilan, kita juga milih mana mau pasangan yang akan kita pilih. Boleh. Mau yang ini, boleh. Hidup adalah pilihan. Dan di dalam pilihan itu bukan hanya masalah duniawi, termasuk Anda mau beriman atau tidak. Anda bebas untuk memilih. Subhanallah Ustaz. Sing bener baik Ustaz. Arab Islam, orang Islam oleh milih. Iya. Tolong jangan keluar dulu ya, belum selesai pengajiannya. Ya. Saya cuma ingin mengingatkan saja, urung rampung ya. Allah di dalam Al-Quran berfirman, yang hafal surat Al-Kahfi. Dalam ayat 29. Apa Allah berfirman? Aja dirutakan kesuwe. Awalnya wa qulil haqqu mir rabbikum. Terus faman syaa'a fal yu'min wa man syaa'a falyakfur. Apa artinya itu? Faman syaa'a fal yu'min. Siapa yang mau beriman silahkan. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin kafir silahkan. Subhanallah. Suruh milih kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Tolong, seperti yang saya katakan tadi, pengajiannya belum selesai. Saya khawatirnya berhenti di tengah nanti, wah Ustaz ini pluralisme. Angel temen gitu. Ya. Pluralisme ini pemahamannya ustadznya. Semua agama sama. Oh enggak, nanti dulu belum selesai. Ini Al-Quran yang berbicara. Barang siapa yang mau beriman silahkan beriman. Barang siapa mau kafir silahkan kafir. Surat apa tadi? Al-Kahfi ayat 29. Kalau enggak percaya nanti buka. Nanti box saya dikira apa? Mengada-ngada. Al-Kahfi ayat 29. Di dalam ayat lain, banyak yang kita hafal. Surat Asy-Syams, ayat 8. Dalam surat Asy-Syams, ayat 8, Allah berfirman, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah kasih ilham kepada manusia. Allah kasih tahu kepada manusia, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Silahkan, mau milih yang mana? Yang baik silahkan, yang buruk silahkan. Sekali lagi, hidup adalah pilihan. Tapi, ini tapinya yang paling penting. Ya. Walaupun Allah memberi pilihan kepada kita, sampai dalam taraf keimanan atau kekafiran, ente mau Islam, ente mau non-Islam. Ente mau iman, ente mau kafir. Ente mau baik, ente mau jelek.
Walaupun Allah kasih pilihan, tapi ingat, siapapun yang mengambil pilihan itu harus siap untuk menanggung resikonya. Mau beriman, silakan. Ada resikonya. Anda mau kafir juga, silakan. Ada resikonya. Itu tapi tadi itu Ustaz, tambahan tapi itu dari siapa itu Ustaz? Ya, silahkan bebas milih tapi. Nah, tapi ini wis kangen di Ustaz. Lanjutan dari ayat yang tadi kita baca. Tadi Al-Kahfi ayat berapa? 29. Itu adalah sepotong ayat. Masih ada kelanjutannya di ayat yang sama. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silahkan. Barang siapa mau kafir, silahkan. Inna a'tadna lidzalimina naran. Tapi ingat, aku sediakan, aku persiapkan buat orang-orang yang zalim, buat orang-orang yang kufur, naran. Apa naron? Neraka. Ngono, Arab kafir ya silakan. Tapi ingat, ada apanya? Ada resikonya. Jadi orang yang mengambil pilihan, maka dia harus siap untuk menanggung resikonya. Jadi kita manusia ini bukan robot. Kalau robot kan tinggal apa? Pencet on off. Jalan, terus belok, mundur, maju, belok kanan, belok kiri, jagong, ya, apalagi nggak tahu. Ada yang punya robot di sini? Nggak ada kayaknya, ya sama kayak saya. Kita ini bukan robot. Kita ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala alat untuk membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Apa itu? Akal. Satu, dikasih sama Allah akal. Makanya nggak bisa orang mengatakan, loh, jeneng mau diskotik, loh nganu kepeksa. Si maksa siapa? Yang maksa Anda itu siapa? Coba sekarang kita sampai ada persimpangan jalan. Ada persimpangan jalan. Jalan kita dari rumah, kita keluar rumah, kemudian sampai di tengah jalan ada persimpangan. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Jalan yang ke kanan mengantarkan ke masjid, sudah kedengaran ada pengajian. Yang ke kiri, jalan ke diskotik, sudah kedengaran ada musik hingar-bingar. Kita bisa milih nggak? Bisa milih nggak? Bisa. Kita bisa milih ke kanan, kita bisa milih ke kiri. Siapa yang maksa kita ke kiri? Apa ada di situ orang bawa pedang atau bawa pistol? Ayo, belok kiri, nakora tembak. Apa ada yang seperti? Nggak ada. Kita ini dikasih sama Allah Subhanahu wa taala alat untuk memilih. Kita dikasih akal oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah cukup hanya akal? Oh tidak. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah mengutus para nabi yang tugasnya para nabi itu woro-woro memberikan petunjuk. Ini jalan yang benar, ayo ikuti. Ini jalan yang salah, jangan diikuti. Ustaz, para nabi rasul sudah wafat, tapi mereka punya pewaris, punya penerus. Siapa itu? Para ulama, para ustadz, para mubaligh. Kadang-kadang ustadznya, mubalignya itu sampai nasihatnya itu mulutnya sampai berbusa-busa. Busa-busa sih kepriwe ya. Ini bahasa kiasan. Ngumpruk itu bahasa kiasan aja. Ya ora orang nanti ngumpruk orang ya ora ya. Ini hanya sekedar bahasa kiasan. Sampai ustadznya ini suaranya habis memperingatkan. Kurang apa?
Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit kitab panduan buat kita. Sampai hari kiamat kitab itu dijamin ada. Apa itu? Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran dan kami berjanji menjamin akan menjaga Al-Quran tersebut. Sampai hari kiamat dijaga oleh Allah tetap sempurna tidak berubah. Kurang apa lagi? Yeah. Jadi kita ini bisa milih. Ibarat kita ini berada di bangunan 5 lantai. Kita ini bisa memilih akan tetap di lantai pertama. Atau naik ke lantai kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita bisa milih. Cuman ada sebagian orang yang bertahan di lantai 1. Kalau Anda bertahan di lantai 1, jangan iri dengan orang-orang yang mendapatkan sesuatu yang lebih enak di lantai 2, lantai 3, lantai 5. Di lantai 5 dia bisa melihat pemandangan lebih indah. Sedangkan Anda di lantai 1 cuma melihat pekarangan Anda saja. Yang di lantai 5 bisa melihat, nun jauh di sana kelihatan. Jangan iri karena Anda bertahan di lantai 1. Yeah. Dan jangan pernah berharap Anda akan naik ke lantai 5 kalau Anda tidak memulai melangkahkan kaki Anda untuk naik tangga-tangga tersebut. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ayatnya. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat apa tadi? Ar-Ra'd ayat 11. Jadi Anda di lantai 1 akan terus di situ kalau Anda nggak mau naik. Dan ada sebagian orang mengatakan, wah lumayan lah nang lantai 1. Ya lumayan lah. Bisa Jumatan nang masjid. Lah kae ora Jumatan. Nah gitu. Ya kalau masalah akhirat ya ndelenge sing yang di bawahnya. Kalau masalah akhirat yang dia di bawah terus gitu. Ya. Orang ngaji pak loh, biyen nang SD muk wis ana pelajaran agama. Ya. Berapa jam? 2 jam. Lumayan. Ya. Ini orang-orang yang bertahan di lantai 1. Ya. Enggak zakat, Pak. Lah, kan urung Ramadan, mbok zakat fitrah. Ya. Ini bertahan di lantai 1. Ya. Pak, hafalan Al-Qur'annya, loh, sementing mbok sing rukun-rukun bae Al-Fatihah. Ya syukur-syukur ditambahi kulhu falak nas. Masya Allah. Dari usia 5 tahun sampai 55 tahun. Masih tetap di lantai 1 terus. Istiqomah. Dalam tanda kutip. Istiqomah sing keliru gitu ya. Tetap dari dulu sampai sekarang. Hafalannya enggak tambah-tambah. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya heran ya, ora bosan-bosan ya golek salat nganggo surat gue. Ya ora usah Al-Qur'an masa bosan. Oh, Masya Allah. Bukan masalah bosan atau tidaknya. Itu pun kadang-kadang enggak tahu tafsirnya apa. Sampai sekarang min syarril waswasil khannas. Gak tahu artinya khannas itu apa. Bayangkan 55 tahun membaca satu surat yang gak dia fahami artinya. Itu kan aneh bin ajaib. Ada gak itu? Bukan ada mas. Banyak orang yang seperti itu. Dia merasa sudah, wah lumayan. Itu malah gak punya hafalan sama sekali. Lagi-lagi kalau masalah akhirat maunya ngelihat ya
yang di bawah. Ya. Kalau masalah dunia baru melihat yang di atas. Jadi qanaahnya itu dalam masalah akhirat. Ya. Dalam masalah dunia nggak bisa qanaah. Kalau masalah dunia, ya sudah punya motor, pengennya punya ulo itu pernah kayak ya, nek mau ngendi-ngendi ora kudanan. Ya. Ada sebagian orang berjalan, habis itu pengen punya sepeda. Sudah punya sepeda, pengen punya motor. Sudah punya motor, pengen punya mobil. Begitu punya mobil, kenceng banget, nabrak, sikile tugel. Cita-citanya pengen mlaku maning. Coba bayangkan. Akhirnya kembali kemana? Ke awal lagi. Ya. Makanya Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita, kalau masalah dunia itu ngelihat kemana? Ke bawah. Unzuru ila man dunakum wala tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdiru ni'matallahi alaikum atau kama qala sallallahu. Kalau dalam masalah dunia lihatlah orang yang di bawah. Jangan melihat orang yang di atas. Karena ketika kita praktekkan seperti itu akan membantu sekali untuk bisa mensyukuri nikmatnya Allah. Kita bisa makan lauknya tempe, tahu, jangan bening. Itu nggak akan terasa nikmat kalau kita selalu ngelihat orang yang lauknya gulai, sate, dan seterusnya. Nggak akan terasa nikmat. Kalau pengen merasa nikmat, makan dengan sayur bening, tempe dan tahu, lihat orang yang makannya cuma dengan garam, jelantah, ya. Lihat itu, ya. Akan terasa nikmat makanannya. Kalau Anda makannya cuma garam, lauknya garam dan jelantah, lihat orang yang gak makan. Lihat orang yang gak makan. Kalau Anda punya motor keluaran 70, ya, lihat orang yang pakai sepeda ondel. Ya. Jangan lihat orang yang motornya sulit syukurnya. Ya. Sulit syukurnya. Ya. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa setiap hidup itu ada pilihannya. Kita mau milih di bawah, akan terus di bawah. Tapi kalau kita bertahap pengen naik ke atas, maka kita akan merasakan sesuatu yang nikmat di atas tersebut. Anda yang sudah belajar agama di SD, alhamdulillah bagus. Akan tetapi apakah cukup agama ini dipelajari hanya dalam 2 jam selama seminggu? Dalam seminggu cuma diambil berapa? 2 jam. Apakah cukup? Enggak cukup. Maka coba naik ke atas sedikit. Oh, ada pengajian di Masjid Agung setiap malam Kamis, malam Rebo. Ada pengajian bulanan. Hadiri. Tambah. Coba saya tanya. Ketika panjenengan hadir pengajian ini, ada enggak ilmu yang baru? Ada enggak? Banyak. Banyak ilmu yang baru masuk. Oh ya, ternyata seperti ini. Yang ini mungkin dulu ketika kita di SD kita enggak tahu. Ketika kita tambah ilmu berarti kita ini sudah naik tingkat. Ya.
tangga naik lagi. Ya. Ketika tahun kemarin baru Jumatan di masjid, setelah ngaji, bismillah, pengen tambah masa Jumatan toh. Tambah ya Pak? Ya lumayan lah maghrib di masjid. Ya. Jadi coba dirasakan rasanya gimana sih? Masa masjid cuma dikunjungi seminggu sekali. Kok masjidnya hilang orang ngerti? Ya. Ada apa yang baru di masjid gitu loh. Ya. Maghriban ke masjid. Besoknya lagi tambah lagi. Kayaknya kok enak ya maghriban. Rasanya kok nikmat gitu ya. Akhirnya tambah lagi apa? Isya. Nanti 1 bulan sudah sampai tingkat 5. Sudah 5 waktu sholatnya. Ya, di masjid. Jadi kita ini dikasih sama Allah pilihan. Ente mau milih baik bisa, milih buruk bisa. Akan tetapi segala sesuatunya ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu akan kita dapatkan. Bukan cuma di akhirat. Di mana? Di dunia. Makanya ketika kita tadi bicara tentang susah, bicara tentang stres, bicara tentang gelisah, itu gara-gara salah pilihan. Ya. Karena milihnya salah, akhirnya mengalami kondisi-kondisi yang tadi disebutkan. Rumah tangga berantakan, anak-anak nakal, hati nggak tenang, rezeki seret, itu karena salah pilihan. Terus pilihan yang benar bagaimana Ustaz? Gak usah sulit-sulit, iman takwa. Dan itu akan Allah sebutkan di dalam surat Al-Lail yang akan kita pelajari. Ayat keempat, ayat kelima, ayat kelima, keenam, ketujuh. Apa bunyinya? Fa'amman a'ta. Terus wattaqa wasaddaqa bil husna. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, siapa yang mau sedekah, wattaqa, bertakwa, wasaddaqa bil husna, percaya tentang adanya surga, bahwa nanti setelah kita meninggal ada pembalasan di hari kiamat. Barang siapa yang memenuhi kriteria ini, rajin sedekah, ya, bertakwa kepada Allah, percaya adanya hari kiamat, percaya adanya surga, adanya neraka, fasanuyassiruhu lil yusra, urusane gampang. Akan dimudahkan sama Allah urusannya. Hatinya akan bahagia. Perhatikan baik-baik, saya katakan hatinya bahagia. Apa tadi saya katakan? Hatinya bahagia. Apa tadi? Hatinya bahagia. Kenapa kok bolak-balik saya ingatkan ini? Karena ada orang hatinya bahagia, tapi miskin hartanya. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Makanya bolak-balik tadi saya katakan apa? Hatinya bahagia. Ada enggak orang yang rumahnya gede, lantainya tanah, hatinya bahagia? Banyak. Jadi antara bahagia dengan seneng sama enggak? Beda. Belum tentu orang yang senang itu bahagia. Ada enggak orang yang senang tapi enggak bahagia? Sebentar, bedanya senang karo bahagia siapa? Bedanya senang sama bahagia apa? Senang. Jenengan pernah senang enggak? Apa? Kalau jenengan kalau senang tuh pas ngapain? Ya tergantung Ustadz hobinya. Kalau hobinya pas senangnya musik, ya kalau dengar musik senang gitu. Ya, senang sama bahagia. Kata ahli kedokteran, senang itu, kesenangan itu
adalah sebuah aktivitas yang bisa diamati secara fisik dari otaknya manusia. Jadi di otak itu ada syaraf, namanya syaraf pusat kesenangan. Atau istilah Inggrisnya itu pleasure center. Jadi syaraf ini bisa dirangsang supaya bekerja, kemudian Anda merasa senang. Dan dirangsangnya bisa dengan cara yang instan. Dikasih apa? Dikasih obat-obatan. Kemudian syaraf itu bekerja dan Anda kelihatan apa? Senang. Tapi lama enggak? Ya tergantung dosisnya. Tergantung dosisnya. Kalau dosisnya tinggi mungkin sehari, 2 hari. Setelah itu senang? Enggak. Itulah kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan, sifatnya lebih langgeng dibandingkan apa? Kesenangan. Ini bicara tentang hati. Bicara tentang hati. Bicara tentang kolbu seseorang. Yeah. Yang ini berbeda. Tidak mesti orang senang bahagia. Belum tentu. Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang katanya senang, ternyata ujung-ujungnya bunuh diri. Yeah. Ada orang yang katanya senang, ujung-ujungnya bunuh diri. Ada enggak? Banyak. Saya pernah melihat, subhanallah, video seorang miliuner. Di atasnya milioner apa? Triliuner. Ada? Oh, baru tahu saya. Ada triliuner. Ya. Saya lupa dari daerah mana. Mengakhiri hidupnya dengan meminum cairan. Ya. Meminum cairan bening, kayak baju bening, yang membuat dia mati hanya dalam jarak beberapa menit, 2 menit. Ya. Sianida, nggak tahu saya. Nggak tahu itu cairan apa. Yang penting saya melihat itu, ada videonya di shooting itu. Ya. Dia padahal punya segala sesuatu. Ya, hotel punya, jangan tanya rumah, hotel aja punya, apalagi rumah, mobil mau kelas apa. Gak bahagia, senang tapi gak bahagia. Yeah. Makanya orang pengen bahagia, ada kuncinya di dalam Al-Quran. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Tapi ingat, pilihan yang kedua. Kelanjutannya, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun yang pelit, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghna, merasa tidak butuh kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tidak percaya dengan adanya surga, fasanu yassiruhu lil usra. Urusannya akan sulit. Ustaz, buktinya itu orang gak beriman, urusannya lancar, rezekinya akeh. Ini akan kita bahas nanti ketika kita sampai ayat yang kita barusan baca nanti. Jadi ayat ke-10 nanti insya Allah. Masih suwe. Ya. Makanya terus hadir pengajian. Ini promosi ini. Terus hadir pengajian ini insya Allah. Sampai di sini pengajian kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.